Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-288. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Tambak Wedi tidak segera menyahut. Terlintas dalam kepalanya kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi apabila ia menunda waktu terlampau lama. Tetapi untuk bergerak sekarang, ia tidak dapat membuat perbandingan yang setepat-tepatnya. Tidak seorang pun dari petugas sandinya yang tahu pasti tentang keadaan Ki Arkopati. Tidak seorang pun yang dapat mengatakan siapakah sebenarnya orang-orang bercambuk di dalam lingkungan pasukan berkuda itu, dan siapa pula yang telah berkelahi melawan Ki Petusuro. Tetapi kesimpulan Ki Tambak Wedi yang paling mungkin adalah permainan Arkopati, sedang orang-orang bercambuk yang sebenarnya justru bukan yang berada dalam pasukan berkuda itu. Tetapi sebelum Ki Tambak Wedi menjawab, si Danti telah mendahului. Kenapa kita tidak berbuat sekarang juga, Guru? Nah, tiba-tiba Ki Muni memotong. Bukankah kau juga membenarkan pendapatku? Apalagi yang kita tunggu? Omong kosong. Wajah si Danti pun menjadi merah. Aku selalu berpendirian demikian, sama sekali bukan membenarkan pendapatmu. Kau terlampau sombong, anak muda. Kenapa kau tidak mau mengakui bahwa sebenarnya akulah yang pertama-tama berpendapat demikian? Tidak. Tiba-tiba si Danti menggeram, namun segera gurunya berkata, kejemuan telah membuat kalian menjadi gila. Aku tahu bahwa bukan hanya kalian berdua saja yang berpendapat demikian, tetapi kita seluruhnya menghendakinya. Si Danti menggertakkan giginya, sedang Ki Muni kemudian berjalan hilir mudik sambil bergeramang tidak menentu. Kalau memang begitu, Argojoyolah yang berkata, kenapa kita menunggu lebih lama lagi? Bukankah sekarang kita sudah berdiri di ambang pintu? Itu tidak mungkin, sahut Ki Tambak Wedi. Kita tidak bersiap untuk melakukan penyerangan. Kekuatan kita hanya kita siapkan untuk melakukan pengepungan seperti biasa. Beberapa bagian untuk menjebak apabila pasukan pengawal tanah perdikan Menoreh yang masih setia kepada Arkopati itu berusaha menolong pasukan berkudanya. Tetapi semua rencana itu telah rusak, dan kita tidak dapat merubah rencana itu dengan tiba-tiba. Sebab yang kita hadapi adalah kekuatan yang masih menjadi teka-teki. Dalam peperangan, kita harus mempunyai perhitungan yang pasti, bukan sekedar untung-untungan. Argojoyo mengedarkan pandangan matanya ke sekelilingnya. Kemudian perlahan-lahan ia berkata, kita tidak boleh menunggu sampai orang-orang kita diterkam oleh kejemuan yang tidak terkendali. Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya. Sejenak ia merenung, dan sejenak kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Agaknya sesuatu telah berkembang di kepalanya.
Tiba-tiba orang tua itu berkata, "Baik, baik, aku akan melakukannya sekarang." "Apa guru?" bertanya si Danti dengan serta-merta. "Kita akan menyerang." "Sekarang?" "Ya, sekarang." Kini si Danti, Argojoyo, Ki Wasi dan Ki Munilah yang menjadi heran atas keputusan yang tiba-tiba itu. Bahkan menurut Ki Tambakuwedi sendiri, pasukannya tidak bersiap untuk melakukannya. Namun tiba-tiba orang tua itu berubah pendirian. Apakah hal itu dilakukan untuk sekedar melepaskan kejengkelannya saja? Pertanyaan itu mengganggu pikiran si Danti. Jika demikian, kita akan terlibat dalam suatu perbuatan yang dapat membahayakan kita sendiri. Tetapi si Danti tidak segera menyatakan pikirannya itu. Dipandanginya saja gurunya yang kemudian menengadahkan kepalanya. Silir angin malam telah menggerakkan juntai rambutnya yang sudah keputih-putihan di bawah ikat kepalanya. Dengan nada yang berat ia berkata, "Si Danti, kita akan menyerang malam ini." Wajah si Danti menjadi tegang. "Bukankah kau ingin berbuat demikian seperti orang-orang lain menginginkannya pula?" Dengan dada berdebar-debar si Danti menjawab, "Tidak guru, kalau itu hanya sekedar menuruti perasaan tanpa perhitungan." "Bagus," sahut gurunya. "Tetapi marilah kita membuat perhitungan yang lain." Si Danti mengerutkan keningnya. "Kalau kita menyerang malam ini, mungkin kita akan dapat memancing keterangan tentang kekuatan yang ada di dalam lindungan Pring Ori itu. Yang penting, apakah orang-orang yang aneh yang aku jumpai pada saat aku mencegat orang-orang berkuda itu akan hadir juga? Aku kira sampai saat ini mereka berada di luar benteng Pring Ori. Tetapi apakah kekuatan kita siap untuk menghadapinya? Kenapa tidak? Kita sumbat mulut desa itu keempatnya. Kita tidak bersungguh-sungguh untuk merebutnya malam ini. Apakah kau mengerti?" Si Danti mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tahu maksud gurunya. Gerakan ini adalah sekedar pameran kekuatan dan memancing keterangan tentang orang-orang bercambuk itu. Argojoyo yang dapat menangkap juga maksud Ki Tambakuwedi itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Namun ia masih tetap ragu-ragu apakah mereka akan dapat berhasil. "Permainan Kiai mengandung bahaya yang cukup besar," desis Argojoyo. "Memang, tetapi seandainya mereka benar-benar keluar dari benteng mereka itu pun, kita akan menghancurkannya. Karena itu kita harus siap menunggu setiap mulut desa itu di 4 penjuru. Sebagian terbesar akan datang dari sebelah kiri." Argojoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kita akan mundur pada saat kita yakin bahwa keterangan yang kita perlukan sudah kita dapatkan." Sekali lagi Argojoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baiklah, kita coba. Tetapi setiap pemimpin kelompok harus tahu benar rencana ini, supaya mereka tidak membuat kesalahan." "Tentu," sahut Ki Tambakuwedi. "Sekarang kumpulkan mereka." "Baiklah," sahut Argojoyo yang kemudian bersama-sama dengan si Danti memanggil semua pemimpin kelompok di dalam pasukannya. Mereka mendapat petunjuk-petunjuk dengan singkat. Apa saja yang harus mereka lakukan: mendekati desa itu dan menyerang dengan senjata-senjata jarak jauh, menjaga setiap regol, dan apabila para pengawal keluar juga, perintah Ki Tambakuwedi adalah menghancurkan mereka. "Tetapi kita tidak akan merebut kedudukan mereka sekarang." "Kenapa?" potong Ki Muni. "Apabila mungkin
Hal itu baik juga kita lakukan. Kita rebut pemusatan pasukan mereka dan kita akan mengerti apakah Argopati memang masih hidup atau sudah mati. Tidak mungkin dalam keadaan kita saat ini. Kita tidak cukup banyak membawa senjata untuk kepentingan itu. Kita harus dapat melawan para pengawal yang bersarang di atas ranting pring ori itu dengan alat-alat pelempar lembing dan bahkan pelempar batu itu. Kalau kita mendekat, mereka akan menyerang kita dengan cara yang sama. Ki Tambak Wedi menjadi jengkel mendengar kata-kata Ki Muni itu, tetapi ia masih mencoba menahannya dan dicobanya untuk memberikan penjelasan. Ki Muni, serangan-serangan yang demikian memang sebagian ditujukan keluar Regol, tetapi ujung-ujung lembing, panah dan batu-batu itu terutama diarahkan ke mulut Regol. Begitu kita membuka Regol dan pasukan kita berusaha menerobos masuk, maka terjadilah hujan lembing, panah dan batu di seberang pintu itu. Ki Muni mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, sekarang bersiaplah. Kita akan segera mulai. Tetapi ingat, aku akan memberikan tanda agar kita dapat bersama-sama menarik diri. Sidanti dan Argojoyo selain mengawasi pasukan ini, juga berusaha melihat apakah orang-orang gila itu mendekati medan. Apabila mereka benar-benar datang, kedua anak-anak gila itu adalah lawan kalian. Serahkan yang tua kepadaku. Kita harus menyelesaikan mereka saat ini juga. Kita akan mendapat bantuan dari beberapa orang di dalam pasukan kita, antara lain Ki Wasi dan Ki Muni. Sudah tentu kita akan membinasakannya. Sesudah itu, maka kita tidak akan berteka-teki lagi. Sidanti dan Argojoyo mengangguk-anggukkan kepala mereka, sedang Ki Wasi yang tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Ki Tambak Wedi itu bertanya, siapakah yang Kiai maksudkan dengan mereka itu? Kita sedang ingin melihat apakah mereka benar-benar orang-orang yang disebut orang-orang bercambuk itu. Ki Wasi mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia bergumam, aku dapat mengerti cara yang Kiai tempuh. Mudah-mudahan kita berhasil. Kita akan segera sampai pada babak seterusnya dari peperangan ini. Semakin cepat kita selesai pasti akan semakin baik. Kenapa? Bertanya Ki Muni. Lalu kau akan diangkat menjadi senopati atau dukun pribadi Sidanti? Ki Wasi berdesah. Bukan itu. Semakin cepat, maka korban akan menjadi semakin sedikit. Kekejaman-kekejaman yang terjadi akan segera berakhir, dan ketakutan pun tidak akan berkepanjangan. Ki Muni menarik keningnya, kemudian terdengar ia tertawa. Kau benar-benar seorang pengabdi kemanusiaan yang sangat paling baik, Ki Wasi. Tetapi tanpa kekejaman dan kekerasan kita tidak akan berarti apa-apa lagi. Tidak ada lagi orang yang sakit parah yang memerlukan pertolonganmu dan pertolonganku. Pikiranmu telah benar-benar terbalik, sahut Ki Wasi yang terpotong oleh kata-kata Ki Tambak Wedi. Sudahlah, apapun titik pandangan kalian, sekarang kita siapkan diri kita masing-masing untuk membuat kegaduhan di pihak mereka. Lontarkan obor-obor itu kepada mereka. Kalau mungkin ke sarang-sarang pasukan yang berada di ranting-ranting pring ori itu. Bahkan apabila mungkin, kita bakar saja Regol desa itu. Ki Wasi mengerutkan keningnya. Sejenak dipandanginya Ki Tambak Wedi, dan sejenak kemudian Ki Muni. Tetapi ia tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Sidanti dan Argojoyo yang menjadi muak mendengar setiap kata-kata Ki Muni itu telah mempersiapkan diri.
Pesan-pesan terakhir telah diberikannya dan para pemimpin kelompok itu pun telah memahami apa yang harus mereka lakukan. Kita menghangatkan suasana. Kita tidak boleh terlampau lama tertidur. Serangan kali ini akan mematangkan sikap kita dan akan segera membawa kita ke pertempuran yang sebenarnya, berkata si Danti kepada para pemimpin kelompok itu. Kemudian katanya, "Sekarang kembalilah kepada orang-orang kalian masing-masing. Kita akan segera mulai." Para pemimpin kelompok itu pun segera menyampaikan perintah itu kepada kelompok masing-masing. Berbagai tanggapan terbayang di wajah mereka, apalagi mereka yang datang ke tanah ini dengan berbagai macam pamrih pribadi. Ki Tambakwedi ternyata bukan seorang yang cukup cakap memimpin peperangan. Salah seorang berdesis, "Kenapa kita harus menunda lagi? Seandainya hari ini kita dapat memasuki Patisan itu, korban terlampau banyak." Jawab yang lain, "Kita tidak bersiap sepenuhnya untuk melakukan itu." "Kalau kita tidak bersiap, kenapa hal ini kita lakukan?" Sudah dikatakan, Ki Tambakwedi ingin mengetahui perbandingan kekuatan yang sebenarnya di antara kedua pasukan yang berhadapan ini. Orang tua itu terlampau banyak pertimbangan. Apa salahnya kita memasuki sarang lawan itu, meskipun terlampau banyak korban? Semakin banyak korban akan menjadi semakin baik bagi kita. Kekayaan yang tersimpan di dalamnya akan kita bagi menjadi bagian-bagian yang lebih sedikit. Yang lain berdesak. Sedang orang yang pertama tersenyum aneh, senyum yang mempunyai berbagai macam arti. Sejenak kemudian Ki Tambakwedi telah bersiap. Dengan dada tengada ia berdiri memandangi pintu regol di kejauhan. Lampu minyak yang redup tergantung pada teripis regol yang tertutup itu, meskipun ada 1-2 orang yang berjaga-jaga di luar. "Kita lakukan sekarang," geram Ki Tambakwedi itu. Kepada si Danti dan Argojoyo ia berkata, "Jangan lengah, awasi seluruh medan. Kalau kelinci-kelinci itu tampak hadir, hanya kalianlah yang tahu apakah mereka ikut campur atau tidak." Sejenak kemudian Ki Tambakwedi itu pun melontarkan tanda bahwa pasukannya harus bergerak. 3 orang telah melontarkan panah berapi bersama-sama. Penjaga di muka regol desa melihat api itu pula. Dengan dada berdebar-debar mereka memandangi api yang seolah-olah terbang ke biruan langit. Ketika api itu meluncur dan jatuh di atas tanah persawahan yang kering, maka sadarlah mereka bahwa sesuatu akan terjadi. "Kita harus memberikan laporan." Kawannya tidak segera menjawab, tetapi tiba-tiba matanya terbelalak ketika ia melihat obor-obor telah mulai bergerak. Lihat! Mereka mulai maju mendekat." Yang lain pun menjadi tegang pula. Katanya, "Cepat, laporkan gerakan itu. Aku akan mengawasinya." Kawannya tidak menjawab lagi. Segera ia menyelinap masuk ke dalam regol dan lari menghambur menemui pimpinannya. "Apakah kau tidak sedang bermimpi?" bertanya pemimpinnya. "Aku berkata sebenarnya." Pemimpinnya pun segera meloncat dan berlari-lari keluar regol, yang dilihatnya kemudian seakan-akan menghentikan jantungnya. Barisan obor yang bergerak semakin lama semakin dekat, jauh lebih banyak dari yang biasa dilihatnya. Karena sebenarnya lah bahwa Ki Tambakwedi telah memerintahkan menyalakan semua obor. Obor-obor cadangan yang disediakan untuk menyambung obor-obor yang telah kehabisan minyak, dan semuanya harus dinyalakan. "Cepat, sampaikan kepada Ki Samakto dan Wrahasta." Seorang penghubung segera berlari menemui Samakto, sedang pemimpin pengawal yang sedang bertugas itu berdiri dengan tangan gemetar di luar regol.
tanpa sesadarnya tangannya telah meraba hulu pedangnya. Sejenak kemudian, Samekto sendiri telah berdiri di muka pintu regol bersama Wrahasta dan beberapa pemimpin pengawal yang lain. Dengan wajah yang tegang ia mengawasi gerakan pasukan obor yang merayap mendekati pertahanannya. "Siapkan semua pasukan," perintahnya. "Semua laki-laki yang masih mungkin memegang senjata harus bersiap pula. Agaknya mereka memusatkan serangan mereka ke regol ini. Karena itu, berikan beberapa kelompok kecil sebagai pengawas saja di regol-regol yang lain. Tetapi mereka harus berhati-hati, jangan sampai mereka terjebak. Regol-regol harus tetap tertutup rapat. Tidak seorang pun dari pasukan pengawal yang dibenarkan keluar dari lingkungan ini. Lawan agaknya cukup banyak. Kalau kita terpancing keluar, maka kita akan dihancurkan seluruhnya tanpa dapat berbuat apapun." Samekto berhenti sejenak, kemudian katanya, "Semua pengawal yang melayani alat-alat pelontar senjata jarak jauh harus bersiap di tempatnya. Kalau mereka mencoba memecah pintu regol, maka semua kekuatan yang ada harus dikerahkan. Mereka harus dihancurkan sebanyak-banyaknya begitu mereka berdesak-desakan masuk. Para pengawal harus menjaga sisa dari mereka yang dapat lolos dari patokan senjata-senjata jarak jauh itu." Semua orang yang mendengar perintah itu menganggukkan kepala mereka. Meskipun tidak sepatah kata yang keluar dari mulut, namun mereka telah menyatakan kesediaan mereka di dalam hati. Justru mereka yang ragu-ragu selama ini menjadi mantap kembali, apalagi anak-anak muda yang hampir saja diterkam oleh kejemuan. Maka kedatangan lawan mereka itu seolah-olah telah memberikan udara baru bagi mereka. Sejenak kemudian maka para pemimpin kelompok telah siap untuk menjalankan tugas masing-masing. Sebelum mereka meninggalkan regol, mereka masih mendengar Samekto berpesan, "Belum perlu membunyikan tanda apapun. Masih ada waktu untuk mencapai segala sudut desa ini. Khusus untuk Ki Kerti, kita akan mengirim kabar dengan panah sendaren." Wrahasta yang berdiri di samping Samekto mengerutkan dahinya. Setelah para pemimpin kelompok itu pergi ke kelompoknya masing-masing, serta menyiapkan diri untuk melakukan perintah Samekto, maka kini masih ada satu soal yang menyangkut di hati pemimpin pasukan pengawal itu. Dengan ragu-ragu Wrahasta berdesis, "Apakah yang akan kita katakan kepada Ki Arkopati yang sedang terluka itu?" Samekto tidak segera menjawab, tetapi tampak kebimbangan yang dalam membayang di wajahnya. Kalau hal ini diberitahukan kepada Ki Arkopati, maka Samekto yang sudah mengenal watak kepala daerah perdikannya itu pasti tidak akan dapat mencegahnya lagi. Apabila Ki Arkopati itu sendiri akan turun ke medan perang, tetapi apabila Ki Arkopati itu tidak diberitahukannya, maka apabila ia gagal mempertahankan desa ini, segala kesalahan pasti akan ditimpakannya kepadanya. Ki Arkopati pasti tidak akan dapat memaafkannya. Kenapa ia tidak menyampaikan persoalan yang penting sekali ini kepada kepala tanah perdikannya? Dengan demikian, maka pemimpin pengawal itu telah diamuk oleh keraguan-raguan yang tidak segera dapat dipecahkannya. "Bagaimana pendapatmu, Wrahasta?" Wrahasta menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu apakah yang sebaiknya kita lakukan. Aku merasa bahwa apapun yang kita lakukan adalah salah. Masalah ini tidak kita persoalkan sebelumnya. Kini kita langsung menghadapi persoalan yang tidak dapat dipertimbangkan terlampau lama." Wrahasta mengangguk-anggukkan kepalanya ketika ia memandang obor-obor yang masih saja bergerak maju.
Seperti sejuta kunang yang sedang merayap di atas padang ilalang, ia menarik nafas panjang-panjang. Katanya, mereka menjadi semakin dekat. Tanpa sesadarnya Sam Mekto berpaling. Ditatapnya pring ori yang kehitam-hitaman di dalam gelapnya malam. Tetapi ia tahu bahwa di belakang carangnya yang rimbun itu tersembunyi para pengawal dengan alat-alat pelontar lembing, busur-busur yang besar dan bahkan pelontar batu-batu. Kita tidak dapat berdiam di sini untuk seterusnya, desis Wrahasta. Kita harus berada di dalam regol, dan pintu regol itu akan kita tutup dan kita selarak kuat-kuat. Sam Mekto mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, kita akan segera masuk. Tetapi bagaimana dengan Ki Arkopati? Wrahasta termenung sejenak, tetapi ia kemudian menggelengkan kepalanya. Kesalahan kita adalah kita menunggu sampai serangan itu benar-benar datang. Selama ini kita seakan-akan dibius oleh dugaan bahwa Ki Tambakwedi itu tidak akan melakukan serangan itu segera dalam gelar yang serupa itu. Sam Mekto mengerutkan keningnya. Katanya, gelar yang dipakainya kini pun agaknya masih kurang menguntungkan. Kalau aku, maka gelar yang lebih baik akan aku pergunakan. Wrahasta tidak menjawab. Dipandanginya saja obor-obor yang semakin lama menjadi semakin dekat itu. Kita berbicara dengan Angger Pandanwangi. Tiba-tiba Sam Mekto bergumam. Kita akan mendapat bahan tentang Ki Gede Menoreh. Kita akan dapat mempertimbangkannya. Apakah kita akan melaporkannya atau tidak? Ya, kita menemui gadis itu. Tetapi waktu kita tidak terlalu banyak. Sam Mekto dan Wrahasta pun segera masuk ke dalam sambil berkata kepada para penjaga, pintu regol ini pun harus segera ditutup. Kalian pun harus masuk pula. Tidak seorang pun boleh di luar regol. Baik, jawab pemimpin pengawal yang sedang bertugas. Pada saatnya kami pun akan segera masuk. Sam Mekto dan Wrahasta dengan tergesa-gesa segera berusaha menemui Pandanwangi. Mereka tidak dapat menunda lagi karena obor-obor di luar lingkungan pring ori itu telah menjadi semakin dekat. Bagaimana dengan Ki Arkopati? Bertanya Sam Mekto. Ayah telah menjadi semakin baik. Setelah obatnya diperbaharui, maka ayah menjadi semakin ringan. Beberapa kali ia bangun dan bahkan berjalan-jalan beberapa langkah di seputar biliknya. Sam Mekto mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia tidak dapat memperpanjang waktu lagi. Apapun yang akan mereka lakukan terhadap Ki Arkopati. Namun Pandanwangi sendiri harus mengetahuinya apa yang telah terjadi di luar regol Patisan itu. Karena itu, maka Sam Mekto itu pun kemudian bercerita tentang obor-obor yang telah mulai bergerak mendekati regol. Wajah Pandanwangi segera menjadi tegang dan kemerahan. Sejenak ia terdiam, kemudian terdengar ia menggerak. Kakang Sidanti telah benar-benar lupa diri. Lalu katanya, baiklah, aku akan pergi ke regel desa. bukan itu yang penting Pandanwangi. Tetapi bagaimana dengan Ki Arkopati? Pandanwangi mengerutkan keningnya. Wajahnya yang tegang menjadi semakin tegang. Sejenak kemudian ia berkata, biarlah ayah beristirahat. Kalau keadaan menjadi terlampau parah, kita akan memberitahukannya. Kalau tidak, kita tidak perlu membuatnya gelisah. Sam Mekto mengangguk-anggukkan kepalanya. Pertimbangan Pandanwangi itu cukup bijaksana. Karena itu, maka katanya, beritahukan kepada para pengawal itu Pandanwangi agar mereka tidak membuat kesalahan.
Baiklah, aku akan melarang mereka untuk menyampaikan semua berita tentang lawan kepada ayah. Sahut Pandanwangi. Setelah semua pengawal rumah itu dipesannya, maka Pandanwangi pun kemudian minta diri kepada ayahnya. Apakah kau harus pergi, Wangi? Sebentar ayah, aku ingin melihat keadaan sejenak. Apakah kau mendapat firasat bahwa sesuatu telah terjadi? Dada Pandanwangi berdesir, tetapi ia menjawab, Tidak ayah, tidak ada apa-apa selain suatu keinginan yang wajar untuk keluar sejenak dan melihat keadaan para pengawal. Ki Arkopati mengerutkan keningnya, namun kemudian ia menjawab, Pergilah, tetapi jangan terlampau lama. Terima kasih ayah, aku ingin menemui para pemimpin pengawal di tempat mereka. Sejenak kemudian, Pandanwangi itu pun telah menghambur ke halaman menemui Samekto dan Wrahasta. Mereka kemudian bersama-sama pergi ke regol desa yang kini telah tertutup rapat-rapat. Pemimpin penjaga yang berada di depan pintu regol di bagian dalam segera melaporkan kepada Samekto bahwa lawan telah berada beberapa langkah saja di depan regol itu. Aku akan melihatnya, desis Samekto. Maka pemimpin pengawal tanah perdikan itu pun segera pergi ke samping regol diikuti oleh Wrahasta dan Pandanwangi. Dengan sebuah tangga pendek mereka memanjat ke atas, dan di atas sebuah anjang-anjang bambu mereka dapat melihat gerakan pasukan Sidanti yang menjadi semakin dekat. Semua bersiap. Samekto memberikan aba-aba. Maka semua orang pun bersiap di tempat masing-masing. Semua alat pelontar, baik yang ditempatkan di atas carang-carang ori maupun yang berada di balik-balik dinding halaman, semua telah tertuju ke mulut regol yang kini masih tertutup rapat. Sedang sebagian yang ada di sisi regol mengarah ke mulut bagian luar dari regol itu. Di belakang alat-alat pelontar itu, pasukan pengawal tanah perdikan sudah siap dengan senjata masing-masing. Sebagian berada di balik dinding-dinding batu, namun ada di antara mereka yang duduk di atas cabang-cabang pohon dengan busur di tangan mereka. Pandanwangi dan Wrahasta pun telah berada di atas anjang-anjang bambu itu pula. Sekali-sekali terdengar mereka menggeram. Wajah Pandanwangi menjadi merah seperti terbakar. Kedua tangannya telah hinggap di hulu sepasang pedangnya. Sejenak kemudian maka pasukan Sidanti pun telah berada di depan mulut regol menebar dalam gelar yang tidak terlampau luas. Beberapa orang yang berdiri di paling depan tampak seolah-olah seperti seekor harimau yang sedang merunduk mangsanya. Perlahan-lahan mereka maju, namun pasti dada Samekto menjadi berdebar-debar. Ia masih belum dapat melihat siapakah yang berdiri di pusat paruh pasukan lawannya. Beberapa langkah dari pintu regol pasukan lawan itu berhenti. Kemudian seseorang yang berwajah keras seperti batu-batu padas, berkumis dan berjanggut serta berhidung lengkung seperti paruh burung petet, maju ke depan. Itulah Ki Tambakwedi, pemimpin dari seluruh pasukan lawan yang kini berada di mulut regol. Sejenak kemudian orang tua itu terhenti. Dipandanginya pintu regol yang tertutup rapat-rapat, kemudian lampu yang masih menyala di luar. Lalu dilayangkannya pandangan matanya ke kegelapan di samping regol.
Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.